Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Masih bersama Andika TV, bersama Pak Guru Andi. Nah, kali ini hari Minggu, pertama kali istri saya pengen tahu bagaimana medan saya mengajar di pedalaman itu seperti apa. Ini hari Minggu, dari pedalaman ini di tengah hutan, dulur. Di tengah hutan menuju kampung Kedung Dendeng, SDN Jipura Pas 2, Pelandaan Jombang, yang jauh dari kota, tidak ada sinyal. Ya, ini gimana tanggapannya Mbak Evi setelah tahu tempat perjalanan mengajar suaminya, bagaimana itu medannya? Luar biasa sampai tidak bisa berkata-kata setelah tahu jalannya. Ya, karena kami sejak nikah itu belum pernah kita berdua itu terjun langsung ke pedalaman. Kalau saya sih setiap hari. Berarti Mbak Evi ini penasaran bagaimana sih, apakah seperti di video-video itu? Memangnya gimana Mbak Evi? Ini loh, tekan bontot ini. Ini sudah sarapan 2 kali karena medannya itu terjal. Nah, itu wong suaminya saja sarapan 1 kali amblas ditendang linet tuh. Dieret-eret sepeda itu lumpur yang meduk itu ya. Jalannya luar biasa sekali. Gimana? Jalannya luar biasa sekali. Ini pengalaman yang pertama ya? Pertama kali. Masuk ke pedalaman. Ya, sejak menikah belum pernah diajak ke sini, baru pertama kali. Nah, karena kita itu mau cari hiburan, rekreasi yang jauh itu kita ya istilah Jawanya gak sangu ya. Sangunya pas-pasan, jadi kita itu hiburannya ya di pedalaman ini. Sengaja hari Minggu ini kita liburan di pedalaman, bebas hambatan, udaranya segar, penuh alami ya. Jalan-jalan lewat hutan. Luar biasa ya. Luar biasa, jalannya naik turun. Tapi alhamdulillah tadi sore ada hujan, yang kemarin sore pewarah. Nah ini Dur, sebentar lagi ada orang pedalaman lewat ini. Nah ini habis belanja dari Sukorame Lamongan. Nah ini, iya nggih. Ini dulu murid saya ini dulur. Ini dulu murid saya. Itu belanjanya ke wilayah Pasar Sukorame Lamongan. Memang di sini itu Kedung Dendeng pedalaman itu ke wilayah Jombang. Tapi sangat jauh dari kota. Hampir dari kota itu sekitar 55 kilo. Jadi jauh banget karena perbatasan antara hutan Jombang, Bojonegoro karo ke utara itu Sukorame Lamongan. Mayoritas penduduk di pedalaman ini kalau membutuhkan sayur-sayuran, beli apapun kebutuhan pokok untuk dimasak itu biasanya keluarnya ke Sukorame karena akses itu tercepat 11 kilo. Tapi harus melewati medan berat. Jadi kalau pengen apa-apa ya sebaiknya diempet saja. Diempet saja, berarti uangnya awet ya? Uangnya awet, karena lihat jalannya wis, daripada keluar lebih baik diempet saja. Ya, hari Sabtu kemarin itu sepeda saya hampir nggak bisa pulang karena medannya berat terus macet. Jadi saya nyampe sekolahan itu jalan kaki karena sepeda saya tinggal nggak bisa berbunyi. Terus akhirnya setelah pulang itu saya servis sendiri, saya utek-utek sendiri, saya cek listrikannya, ternyata alhamdulillah masih bisa dibawa pulang. Dan hari ini hari Minggu, kita berdua sengaja ini nuruti Mbak Evi, ini pengen tahu medan saya bagaimana, perjalanan bagaimana, terus apakah seperti di video, seperti beratnya seperti yang kayak diceritakan orang, ternyata bagaimana Mbak Evi? Nah ini sudah sarapan 2 kali, bawa camilan Usan. Ini saking kelaparan karena medannya naik gunung, akhirnya proses pencernaan itu lebih cepat sehingga menghabiskan makanan. Sarapan 2 piring amblas ya. Mungkin karena memang kan setiap hari sampai aku gak pulang-pulang, kok gak mantuk-mantuk, tapi setelah tahu seperti ini ya gak nyangka ternyata memang medannya cukup berat. Berarti bagaimana perjuangan suami jenengan nih? Apakah ya ada rasa syukur memang suaminya bekerjanya seperti ini, jadi guru honorer 17 tahun, hanya gaji sehari cuma digaji 10.000 sampai 15.000. Tidak cukup untuk bensin itu. Ya, tapi alhamdulillah Tuhan itu maha adil, maha mengetahui. Apapun niat kita ikhlas,
segala pun tetap ada jalannya. Kita selalu mensyukuri. Ya, Nggak nyesal rabi dengan Pak Guru Handi. mboten. Mboten. Dan alhamdulillah sekali dulur saya diberi istri yang nerima apa enenge, bersyukur. Nah, ini orang pedalaman dulu. Ya ini. Nah, ini orang pedalaman belanja ini dari Sukorame. Nah, ini sepedanya ya protolan semua karena kalau hujan, kalau sepedanya nggak diprotol itu nggak bisa jalan. Jadi di sini itu sangat berat sekali. Oleh karena itu saya punya inisiatif bagaimana cara memberikan perkembangan untuk daerah-daerah pedalaman. Khususnya memberikan sebuah dan mengupayakan bagaimana mereka itu dapat bantuan dan paling enggak itu bisa mengurangi beban mereka hidup di pedalaman. Karena semua itu kita anggap itu saudara. Cuma kita dilahirkan berbeda jam aja. Serta berbeda orang tua. Soal nasib, saya paling jeru. Saya paling jeru ini, saya paling geduk. Tapi tetap saya syukuri ini demi perkembangan daerah pedalaman. Luar biasa. Ini bentar lagi ada orang lewat pedalaman nih dari Pasar Sukorame. Ini kita lihat. Nah itu. Nah itu. Ya, itu belanjanya ke Sukorame. Kadang di sini ini dulur, karena kampungnya jauh dari kota, jauh dari pasar, belanjanya itu 1 minggu sekali. Itu pun di saat pas posisi nggak hujan. Karena kalau hujan itu bawa sepeda bisa-bisa nggak bisa bawa pulang. Karena medannya medan lumpur. Memang akses keluar dari pedalaman ini menuju ke kota lain yaitu Sukorame Lamongan. Itu pun mereka tempuh dengan 11 kilo. Jadi gini ya, saya jelaskan kalau di dalam desa itu jalannya sudah bagus, sudah nggak ada yang cor-coran. Tapi kendala kita itu akses keluar. Sedangkan akses keluar itu kita itu tanahnya berhutan itu lur. Jadi jalannya jalan hutan. Jadi kita harus mensyukuri, kita doakan saja lah saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Semangat. Selalu bersyukur. Khususnya saya. Saya hampir 17 tahun lebih ya. Harus kuat semangat. Saking mikir dalane mbet, medane berat, jadi guru honorer, gaji digawe gitu ku bensin gak cukup. Sampai setahun ini saya baru nikah sama Mbak Evi ini. Saya pernah ditanya Mbak Evi, Mas kenapa enggak nikah-nikah? Ya gimana lagi keadaan saya seperti ini. Tapi alhamdulillah dapat istri saya selalu mensyukuri ya. Oke, monggo. Nah, ini orang pedalaman juga keluar. Ini kalau nggak hujan itu banyak yang keluar untuk kepentingan kebutuhan. Karena kalau medannya hujan itu sudah berat. Apapun itu harus disyukuri. Ya. Karena meskipun banyak kekurangan, tapi dengan adanya rasa syukur dan ikhlas itu akan menjadi suatu nikmat yang tidak ternilai. Kita pun jadi suami istri dipertemukan Sang Pencipta itu saya juga nggak tahu. Padahal kalau keluar itu ke arah timur dan ke arah selatan. Ternyata jodoh saya itu di utara. Itu rahasia ilahi tenan. Sampai-sampai kita berdua itu nggak nyangka ya kita jadi suami istri. Sampai saat Bener. ini masih bertanya-tanya. Sampai saat ini orang pun nggak percaya kalau kita itu suami istri. Ya. Iya. Karena kita nikah itu sederhana, tidak mewah-mewahan dan tidak dipublikasikan. Nah, prosesnya pun juga cepat. Kita nikah pas posisi pandemi ya. Iya, pandemi. Pandemi, jadi kita yang penting itu kita ijab sah gitu ya. Iya. Jadi suami istri. Nah, yang penting sah di mata agama, di mata negara. Yang lucu lagi, setiap Mbak Evi istri saya ini saya goceng. Kata orang lain itu saya bawa istri orang. Padahal ini istri saya sendiri. Kan mengira kayak saya ini belum nikah. Padahal sudah nikah sama Mbak Evi ini sekitar 1 tahun yang lalu. Terus ada yang bilang, gimana? Terus tanya, kapan Pak Guru nikah kok tumon ngocengi wong wedok? Padahal sudah menikah. Padahal kita sudah nikah, dikira orang itu belum nikah loh. Kapan kok dibocengin terus diramaikan kapan, undangannya kapan? Padahal kita sudah nikah. Ya. Kita itu sengaja sederhana dan tidak intinya kita tidak ya tetap mematuhi peraturan pemerintah soalnya posisi pandemi. Selain itu kita punya prinsip itu jangan sampai kita itu senang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Nikahnya pun juga di sederhana. secara sederhana cukup dihadiri oleh
orang tua dan saksi itu saja. Yang penting sah. Yang penting sah ya. Ya. Ya kita doakan saja dulur. Kemarin itu saya juga pernah dibully sama orang ya. Ya. Katanya nggak nikah-nikah, nggak laku. Ya. Terus sekarang kita nikah dibully lagi. Kak, nggak punya, belum punya anak-anak loh. Kalau udah nikah tanya kapan nikahnya. Ya. Tapi kalau sudah nikah, kapan ditanya punya anak? punya anaknya. Nah kalau yang nanya itu lebih baik saya suruh tanya kepada Allah saja. Karena kan yang menentukan takdir itu kan Allah. Kita kan itu sudah berencana. Cuma kan sesuatu hal nyata itu Tuhan yang menentukan. Berdoa. Intinya kita selalu bersyukur ya. Ya. Kandeli niat, kurangi sambat supaya bisa hidup Lebih bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih dulur. Demikian hari Minggu kita jalan-jalan ke pedalaman sama istri saya. Pertama kali istri saya tahu tempat kerja saya, medannya bagaimana ya hari ini, hari Minggu ini. Ini sengaja saya selakan. Saya selakan mumpung lodang. Soal benar lagi kalau hujannya lebih berat banjir, nggak bisa jalan. Kocengan. Ini saja jalannya sudah bikin geleng-geleng, tidak mampu berkata-kata lagi. Oke, selalu dukung channel Andika TV karena ini termasuk untuk perkembangan daerah terpencil. Anda melihat video ini no skip iklan, nge-share, like, komen itu termasuk amal karena apa? Channel ini untuk perkembangan daerah pedalaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Andika TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Pak Guru Andi dan Bu Evi.